Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal mansowa, teman-teman. Nah, jadi ini umum ya, teman-teman, bisa dipelajari semua formasi baik guru maupun teknis seperti itu. Nah, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal juga link tryout gratis yang akan aku bagikan kepada teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini nih dan juga pantengin terus, nonton terus pembahasan video dari aku, semoga diberi kelulusan dengan mudah ya teman-teman. Jadi satu kali tes langsung lulus, amin amin ya rabbal alamin. Soal yang pertama, sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolah, Anda menyadari bahwa beberapa guru di sekolah Anda mendukung calon tertentu dalam pemilu dan secara terbuka mengajak siswa untuk ikut serta mendukung calon tersebut. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Membiarkan mereka karena itu adalah hak politik setiap warga negara. B. Menegur mereka secara langsung dan menginstruksikan untuk menghentikan aktivitas tersebut. C. Mengingatkan mereka untuk tidak membawa aktivitas politik ke dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan persuasif. D. Mengancam melaporkan tindakan mereka ke pihak berwenang jika tetap melakukan hal tersebut. Nah, topik soal mansowa kali ini lagi happening banget ya teman-teman. Jadi tentang pemilu seperti itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib memberikan suara kita ya teman-teman dalam pemilu seperti itu, tidak boleh golput. Nah, untuk kasus di soal yang pertama, jadi di sini ada ya teman-teman, beberapa guru di sekolah kita itu mendukung calon tertentu dalam pemilu secara terbuka. Lalu juga tidak hanya itu, namun mengajak siswa untuk ikut serta mendukung calon tersebut. Nah, langkah terbaik yang diambil seperti itu, kita di sini sebagai seorang pemimpin bisa saja sebagai kepala sekolah ya teman-teman, kalau di sebuah sekolah seperti itu. Opsi yang A, membiarkan mereka karena itu adalah hak politik setiap warga negara. Nah, berarti kalau misalnya ini di instansi sekolah, berarti kita kan pegawai negeri sipil ya teman-teman, seperti itu. Seharusnya kita bisa menanggapi dengan bijaksana ya teman-teman. Lalu juga bersikap netral. Jadi opsi yang A, membiarkan mereka karena itu adalah hak politik setiap warga negara, tidak ya teman-teman. Kita seharusnya menjadi pemimpin yang baik, mencontohkan seperti itu, menyalahkan jika memang salah dan memberitahukan yang benar. Opsi yang B di sini, menegur mereka secara langsung dan menginstruksikan untuk menghentikan aktivitas tersebut. Daripada opsi yang A, lebih baik opsi yang B ya teman-teman. Jadi ada tindakan dari kita sebagai seorang pemimpin. Opsi yang C, kita bandingkan, mengingatkan mereka untuk tidak membawa aktivitas politik ke dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan persuasif. Nah, ini betul ya teman-teman, daripada opsi yang B, daripada menegur dan menginstruksikan seperti itu, opsi yang C di sini kata kerjanya mengingatkan, lalu juga pendekatannya secara persuasif ya teman-teman. Jadi di sini lebih bijaksana, tidak menggunakan langkah yang kasar seperti itu ya teman-teman. Jadi bijaksana dan sabar. Jadi ketika dibandingkan masih lebih bagus opsi yang C. Opsi yang D di sini ada kata mengancam ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai cara yang halus terlebih dahulu, jangan langsung mengancam ya teman-teman. Jadi opsi yang terbaik adalah opsi yang C. Nah, ini dia aku tampilkan urutannya ya teman-teman. Jadi opsi paling bagus itu adalah di opsi yang C, diikuti oleh B, D, dan A. Soal nomor 2, seorang bawahan sering mengabaikan tugas yang Anda berikan dan cenderung tidak mematuhi instruksi. Apa langkah awal yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan sanksi langsung agar bawahan merasa jera. B. Memanggil bawahan secara pribadi dan mencari tahu alasan dibalik sikapnya. C. Mengadukan bawahan tersebut kepada atasan Anda untuk ditindak. D. Meminta rekan kerja lain yang rajin untuk mengawasi bawahan tersebut. Nah, di sini ya teman-teman, kasusnya adalah ada bawahan kita itu yang sering mengabaikan tugas ya teman-teman, dan juga tidak mematuhi instruksi. Jadi kesalahannya di dua itu, dan ini sudah cukup fatal kalau di tempat kerja ya teman-teman. Jadi ini bawahan kita. Opsi yang A, memberikan sanksi langsung agar bawahan merasa jerah. Nah,
Kalau memang bersalah harus ada tindakan ya teman-teman. Paling tidak opsi yang A di sini masih masuk akal. Opsi yang B memanggil bawahan secara pribadi dan mencari tahu alasan dibalik sikapnya. Nah, di sini lebih bijaksana teman-teman. Jadi menanggapinya tidak dengan emosi seperti itu, tidak dengan sanksi langsung kita praduga tak bersalah, kita cari apa sih masalahnya seperti itu secara pribadi berdua saja ya teman-teman. Kita cari tahu apa sih alasan dibalik sikapnya. Setelah itu kita bisa mengambil sikap ya teman-teman. Opsi yang C, mengadukan bawahan tersebut kepada atasan Anda untuk ditindak. Nah, berarti di sini kita masih punya atasan teman-teman. Namun alangkah baiknya kita tindak sendiri terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita mengadukan kepada atasan. Ada usaha dari diri kita terlebih dahulu. Opsi yang D, meminta rekan kerja lain yang rajin untuk mengawasi bawahan tersebut. Nah, bisa saja ya teman-teman. Namun apa sih langkah dari kita seperti itu? Jadi opsi yang D ini tidak nampak langkah dari kita tuh apa. Yang terbaik di sini adalah opsi yang B. Nah, ini dia adalah urut-urutannya ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mendapatkan poin berapa. Jadi poin 3 itu ada di opsi yang A, lalu juga disusul opsi yang D dan juga opsi yang C. Nah, soal nomor 3, Anda seorang guru yang mendapati bahwa salah satu siswa Anda dipengaruhi oleh keluarganya untuk mendukung calon tertentu. Siswa tersebut mulai menyebarkan berita negatif tentang calon lain di media sosial, yang kemudian diketahui oleh teman-temannya. Apa langkah yang harus Anda ambil? A, menegur siswa tersebut di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi siswa lain. B, memanggil siswa tersebut dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menyaring informasi sebelum menyebarkannya. C, melaporkan siswa tersebut kepada orang tua dan meminta mereka untuk menghentikan aktivitasnya dan memberikan pelatihan literasi digital untuk seluruh siswa agar memahami cara menggunakan media sosial secara bijak. Nah, di sini ya teman-teman, kasusnya adalah ada salah satu siswa teman-teman yang dipengaruhi oleh keluarganya untuk mendukung calon tertentu. Namun di sini ia sudah keterlaluan teman-teman. Jadi menyebarkan berita negatif tentang calon lain yang tidak ia pilih seperti itu di medsos. Kemudian ini diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Opsi yang A, menegur siswa tersebut di depan kelas agar menjadi pelajaran bagi siswa lain. Nah, untuk memberikan pelajaran bagi siswa lain tidak harus seperti itu caranya ya teman-teman. Jadi menegur siswa tersebut di depan kelas mungkin akan menciptakan rasa malu yang besar bagi siswa tersebut. Dan bisa saja ini memperburuk resiko ya teman-teman. Jadi beresiko seperti itu. Jadi memperburuk situasi dan dapat mempengaruhi suasana kelas. Nah, opsi yang B di sini lebih bagus dibanding opsi yang A teman-teman. Jadi dengan memanggil siswa secara pribadi untuk memberikan pemahaman adalah pendekatan yang lebih konstruktif. Dan ini memungkinkan diskusi yang mendalam tanpa mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Nah, opsi B di sini lebih bagus daripada opsi A teman-teman. Kita eliminasi terlebih dahulu opsi yang A. Opsi yang C di sini bisa saja kita melibatkan orang tua teman-teman, tapi lebih baik dilakukan setelah memberikan siswa kesempatan untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki tindakannya seperti itu. Jadi opsi yang C di sini belum perlu di kasus ini. Opsi yang D, memberikan pelatihan literasi digital untuk seluruh siswa agar memahami cara menggunakan media sosial secara bijak. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi pelatihan literasi digital akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua siswa dan mendorong mereka menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Apalagi disoalkan ini sudah diketahui oleh teman-temannya. Perlu juga untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa ya teman-teman, tidak hanya kepada siswa tersebut saja. Namun di sini kan apa langkah yang harus Anda ambil? Tentu yang paling penting terlebih dahulu ya teman-teman adalah opsi yang B terlebih dahulu. Nah, opsi yang D di sini bisa jadi opsi lanjutan seperti itu. Karena kan yang menyebabkan masalah itu hanya satu orang saja. Lebih baik kita langsung ke intinya kepada siswa tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan tindakan lainnya seperti opsi yang D ya teman-teman. Jadi di sini yang terbaik menyelesaikan masalah adalah opsi yang B. Nah, ini dia adalah urut-urutannya ya teman-teman. Opsi D dengan poin 3 lalu disusul oleh opsi A dan juga opsi yang C. Nah, sebenarnya di sini opsi D bagus sekali ya teman-teman. Bahkan bisa dijadikan opsi dengan poin tertinggi. Namun karena di sini troublemaker-nya adalah satu siswa tersebut, maka kita
lebih penting untuk menangani siswa tersebut terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, karena teman-temannya mengetahui apa yang ia lakukan, kita bisa memberikan pelatihan literasi digital bagi seluruh siswa di kelas seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di tempat kerja Anda terdapat pegawai yang memiliki perbedaan pilihan politik. Beberapa di antaranya sering memperdebatkan pilihan mereka sehingga menciptakan ketegangan di lingkungan kerja. Sebagai pemimpin, apa yang harus Anda lakukan? A. Meminta mereka untuk tidak membahas politik sama sekali di tempat kerja dan mengingatkan untuk fokus dalam bekerja. B. Memberikan peringatan kepada semua pihak yang terlibat agar menjaga suasana kerja agar tetap damai dan nyaman. C. Mengadakan forum diskusi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati perbedaan pilihan politik. D. Memahami mereka dan kejadian tersebut karena debat politik adalah bagian dari demokrasi. Nah, di sini ya teman-teman, jadi di tempat kerja kita itu pegawai memiliki perbedaan pilihan politik dan itu biasa ya teman-teman. Namun beberapa di antaranya sering memperdebatkan pilihan mereka dan ini yang kurang tepat ya teman-teman. Karena akibatnya akan menciptakan ketegangan di lingkungan kerja. Jadi perbedaan itu sudah menciptakan ketegangan dalam lingkungan kerja ya teman-teman. Opsi yang A, meminta mereka untuk tidak membahas politik sama sekali di tempat kerja dan mengingatkan untuk fokus dalam bekerja. Nah, di sini memang mungkin akan menghindari konflik ya teman-teman, namun sementara saja. Jadi tidak mengatasi akar permasalahan. Jadi pegawai mungkin merasa juga kebebasan mereka untuk berbicara sudah dibatasi ya teman-teman. Dan ini kurang bijaksana kalau dipilih. Nah, opsi yang B, memberikan peringatan kepada semua pihak yang terlibat agar menjaga suasana kerja agar tetap damai dan nyaman. Nah, peringatan ini mungkin akan memberikan batasan yang tegas ya teman-teman. Namun, jika tidak disertai dengan lanjutan, jadi pegawai mungkin akan tetap menyimpan ketegangan yang dapat meledak di lain waktu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau hanya peringatan saja seperti itu, pasti di dalam hati mereka mangkel gitu ya. Kenapa diberikan peringatan? Kenapa misalnya mereka tidak diperbolehkan untuk membicarakan soal politik seperti itu. Nah, ketika kita bandingkan opsi B di sini lebih baik dibandingkan opsi sebelumnya. Jadi mengadakan forum diskusi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya saling menghormati perbedaan pilihan politik. Jadi berbeda itu biasa ya teman-teman. Langkah ini lebih edukatif karena menggunakan diskusi ya teman-teman dan membantu menciptakan pemahaman bersama. Dengan diskusi yang dipandu dengan baik, pegawai bisa belajar untuk menghormati perbedaan pendapat tanpa mengganggu lingkungan kerja seperti itu. Tidak masalah kita adakan forum diskusi ya teman-teman demi kenyamanan lingkungan kerja. Kita atur waktunya seperti itu, tidak harus lama juga ya teman-teman. Beberapa jam saja cukup seperti itu untuk mendinginkan suasana. Opsi yang D, memahami mereka dan kejadian tersebut karena debat politik adalah bagian dari demokrasi. Nah, di sini hanya memahami saja ya teman-teman. Jadi aksi nyatanya tidak nampak seperti itu ya teman-teman. Jadi yang paling bagus di sini adalah opsi yang C. Intinya triknya adalah kita memilih opsi yang terbaik dari yang baik ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini berpikir kayaknya opsi ini lebih baik seperti itu ya teman-teman. Lebih masuk akal juga. Kalau yang ini kita menunjukkan bukan jati diri kita. Namun kalau memang itu adalah opsi yang sempurna, menunjukkan bahwa kita berhati malaikat seperti itu ya teman-teman, itu yang harus dipilih. Di sini kan forum diskusi berarti kita sabar banget seperti itu ya teman-teman. Sedangkan di dunia nyata paling kita akan memberikan peringatan, lalu juga memberikan hukuman, teguran seperti itu. Namun kalau di soal Mansowa P3K kita memilih opsi yang menunjukkan bahwa kita bijaksana banget mencari cara yang paling halus seperti itu ya teman-teman, namun tetap masuk akal. Nah, ini dia adalah urut-urutannya ya teman-teman. Opsi B mendapatkan poin 3, diikuti oleh opsi A dan juga opsi yang D.
Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Dalam rapat warga, seorang ketua RT mendengar bahwa banyak warganya tidak memahami pentingnya hak pilih dalam pemilu. Apa tindakan yang paling sesuai untuk meningkatkan partisipasi pemilu di lingkungan tersebut? A. Membiarkan karena memilih adalah hak bukan kewajiban. B. Menyampaikan pentingnya hak pilih melalui pertemuan warga dan media komunikasi lokal. C. Meminta pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara langsung. D. Mengadakan kompetisi dengan hadiah bagi warga yang menggunakan hak pilihnya. Di sini kita sebagai seorang ketua RT. Jadi sebenarnya soal manajerial ya teman-teman, sosiokultural maupun wawancara mirip dengan soal TKP dalam CPNS. Jadi kita seolah-olah menjadi kepala sekolah, seolah-olah menjadi guru, seolah-olah menjadi kepala desa, ketua RT, dan lain sebagainya. Dalam sehari kita bisa menjadi banyak profesi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana ketika kita benar-benar menjadi atau di posisi tersebut seperti itu. Nah, di sini teman-teman kasusnya opsi yang A, membiarkan karena memilih adalah hak bukan kewajiban. Tidak ya teman-teman. Kita sebagai pemimpin seperti itu kita tidak boleh membiarkan. Nah, dilihat dari kata kerjanya aja negatif teman-teman. Jadi kalau kata kerjanya negatif langsung kita eliminasi saja. Opsi yang B, menyampaikan pentingnya hak pilih melalui pertemuan warga dan media komunikasi lokal. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak RT seperti itu. Jadi di sini aksi nyatanya nampak daripada membiarkan saja. Ketika kita bandingkan jauh ya teman-teman, lebih baik opsi yang B. Lalu kita bandingkan dengan opsi yang C, meminta pihak pemerintah untuk memberikan sosialisasi secara langsung. Nah, di sini kan kita meminta pihak pemerintah. Tidak ada langkah dari diri kita sendiri sebagai seorang ketua RT. Padahal yang ditanyakan bagaimana sih langkah kita seperti itu, tindakan yang paling sesuai seperti itu. Jadi opsi C ini otomatis tereliminasi juga. Opsi yang D, mengadakan kompetisi dengan hadiah bagi warga yang menggunakan hak pilihnya. Nah, di sini juga mengandung aksi nyata. Aksi nyatanya adalah memberikan reward ya teman-teman. Jadi kalau reward and punishment sama halnya dengan di guru, tidak selalu efektif dan efisien untuk dilakukan ya teman-teman. Itu kan akan membutuhkan dana seperti itu, belum tentu juga nanti objektif, lalu belum tentu juga menjadi solusi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini yang lebih bijaksana untuk diambil tindakannya adalah opsi yang B. Nah, ini dia adalah urut-urutannya. Silakan teman-teman mendapatkan poin berapa, dan di akhir nanti teman-teman bisa menilai diri sendiri mendapatkan poin berapa seperti itu. Soal nomor 6, seorang rekan kerja menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya terkait seorang kandidat pemilu melalui grup WhatsApp kantor. Rekan kerja lainnya mulai terpengaruh dan membahas isu tersebut. Apa yang harus Anda lakukan? A, mengingatkan rekan kerja tersebut secara langsung untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. B, keluar dari grup WhatsApp untuk menghindari terlibat dalam diskusi. C, melaporkan tindakan tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. D, membagikan fakta yang sebenarnya di grup untuk meluruskan informasi. Nah, di sini ya teman-teman, ada seorang rekan kerja kita itu menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya di WhatsApp kantor ya teman-teman. Nah, kita sebagai rekannya, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan? A, mengingatkan rekan kerja tersebut secara langsung untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Nah, di sini efektif ya teman-teman. Jadi ini bersifat secara langsung dan juga solutif. Jadi cepat tanggap terhadap masalah ya teman-teman seperti itu. Dengan berbicara secara pribadi, teman-teman dapat membantu rekan tersebut memahami dampak negatif dari menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, di sini juga tanpa mempermalukan rekan kerja kita di depan orang lain, karena di sini kan mengingatkan secara langsung ya teman-teman. Jadi pribadi seperti itu. Nah, opsi yang B, keluar dari grup WhatsApp ini pasti tidak ya teman-teman. Ini tidak bijaksana seperti itu, apalagi ini rekan kerja kita. Tidak masalah kita ingatkan, kita nasihati. Nah, opsi yang C, melaporkan tindakan tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. Untuk kasus di soal nomor 6 ini belum perlu ya teman-teman, namun jika masalah sudah meluas dan sulit dikendalikan bisa saja kita melaporkan ke atasan. Namun untuk di soal nomor 6 ini belum perlu. Opsi yang D ini juga bagus teman-teman, kita membagikan fakta yang sebenarnya di grup untuk meluruskan informasi. Nah, di sini
namun perlu dilakukan secara bijaksana ya teman-teman. Kita harus cari tahu dulu seperti itu agar tidak menimbulkan perdebatan yang lebih besar di grup. Kita masih butuh effort untuk mencari kebenarannya seperti itu. Opsi D juga bagus. Namun langkah yang paling baik itu adalah opsi yang A teman-teman, karena ini rekan kerja kita, jadi kita ingatkan seperti itu. Misalnya beneran salah seperti itu. Kalau kita memilih opsi yang D, kita membagikan fakta yang sebenarnya, kita kan mempermalukan rekan kerja kita secara langsung. Hubungan kita dengan rekan kerja tersebut mungkin nanti tidak akan nyaman seperti itu. Alangkah baiknya kita mengingatkan rekan kerja tersebut biar rekan kerja tersebut nanti sadar dan akhirnya akan menarik kembali informasinya atau meminta maaf kepada orang-orang di grup seperti itu dan telah memberikan informasi yang belum diverifikasi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang paling bijaksana itu adalah opsi yang A. Nah, ini dia adalah urutannya. Soal nomor 7, seorang siswa Anda mengeluhkan bahwa dia diejek oleh teman-temannya karena keluarganya mendukung calon tertentu dalam pemilu. Sebagai guru, apa tindakan Anda? A. Menegur siswa yang mengejek di depan kelas agar menjadi pelajaran. B. Mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghargai perbedaan pilihan politik. C. Meminta siswa tersebut untuk tidak membicarakan pilihan politik keluarganya. D. Membuat aturan larangan berbicara tentang politik di lingkungan sekolah. Nah, opsi yang A, menegur siswa yang mengejek di depan kelas agar menjadi pelajaran. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya teman-teman, mirip-mirip sebenarnya. Opsi yang A, menegur siswa yang mengejek di depan kelas. Nah, ini mungkin akan mempermalukan ya teman-teman kalau kita menegur di depan kelas. Jadi siswa yang mengejek walaupun ia salah, mungkin ia akan merasa dipermalukan dan juga bahaya bagi mentalnya di ke depan hari ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang B, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghargai perbedaan pilihan politik, ini lebih baik jika dibandingkan dengan opsi yang A. Mirip dengan soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi diskusi itu bagus sekali, sifatnya jangka panjang ya teman-teman, lalu juga edukatif juga menyelesaikan masalah seperti itu ya teman-teman. Dengan adanya diskusi akan ditemukan solusi terhadap suatu masalah seperti itu. Opsi yang C, meminta siswa tersebut untuk tidak membicarakan pilihan politik keluarganya. Kita seakan-akan sebagai guru membatasi kebebasan siswa untuk berbicara ya teman-teman tentang apa yang mereka yakini, seperti itu. Opsi yang D, membuat aturan larangan berbicara tentang politik di lingkungan kerja. Nah, kurang lebihnya sama ya teman-teman. Jadi di sini larangan berbicara tentang politik menghindari masalah, bukan menyelesaikannya ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang terbaik itu adalah opsi yang B. Nah, ini dia adalah urut-urutannya. Silakan teman-teman mendapatkan poin berapa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Anda adalah seorang aparatur sipil negara yang menyaksikan ada teman sejawat yang mengajak orang lain secara terbuka untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu, bahkan di jam kerja. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A, menegurnya secara langsung untuk menghentikan aktivitas tersebut. B, melaporkan ke atasan karena tindakan itu melanggar aturan netralitas ASN. C, membiarkannya karena itu adalah hak politik setiap orang. D, mengingatkan bahwa aktivitas politik hanya boleh dilakukan di luar jam kerja. Nah, di sini ya teman-teman sudah diperjelas kita itu sebagai ASN ya teman-teman, ada teman sejawat yang mengajak orang lain secara terbuka mendukung calon tertentu dalam pemilu bahkan di jam kerja. Nah, opsi yang A, menegurnya secara langsung untuk menghentikan aktivitas tersebut. Nah, di sini alangkah baiknya jika kata kerjanya adalah menasehati seperti itu ya teman-teman, karena di sini rekan kerja. Walaupun di sini terkesan bagus ya teman-teman, dan meskipun niat kita baik, menegur langsung bisa saja memicu konflik atau penolakan, terutama jika teman sejawat kita itu merasa tidak nyaman ditegur oleh rekan satu level. Jadi kita kan sesama ASN berarti ya teman-teman, rekan kerja seperti itu. Kita bukan pimpinan, kita bukan bawahan. Nah, penanganan pelanggaran aturan seharusnya itu dilakukan oleh pihak berwenang ya teman-teman. Contohnya adalah atasan. Nah, opsi yang B di sini lebih masuk akal ya teman-teman. Jadi melaporkan ke atasan karena tindakan itu melanggar aturan netralitas ASN. Nah, apakah kita langsung melaporkan gitu aja? Kita tidak mencoba untuk menasehati. Nah, seandainya di sini kata kerjanya adalah menasehati, opsi yang A ini lebih bijaksana teman-teman.
Di sini kan menggunakan kata menegur seperti itu ya teman-teman. Menegur untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kita juga tidak memberikan alasannya ya teman-teman, memberikan nasihat yang secara baik-baik, secara halus seperti itu. Jadi di sini lebih beresiko ya teman-teman kalau kita memilih opsi yang A, lebih baik opsi yang B seperti itu. Jadi opsi yang B ini menunjukkan bahwa kita menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN yang netral seperti itu ya teman-teman. Lalu juga mementingkan hierarki. Jadi melaporkan kepada atasan adalah langkah yang tepat karena atasan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan atau tindakan disiplin sesuai aturan seperti itu. Dan ini juga akan menghindari konflik. Jadi melaporkan melalui jalur resmi lebih baik daripada menegur langsung yang berpotensi menimbulkan ketegangan atau konflik pribadi. Kalau kita menegur langsung ya teman-teman. Kalau misalnya kita melaporkan kepada atasan, misalnya juga dengan catatan dirahasiakan siapa yang melaporkan, itu lebih bijaksana ya teman-teman, lebih baik nantinya seperti itu, akan menghindari konflik. Nah, opsi yang C, membiarkannya, ini salah ya teman-teman. Berarti tidak melakukan apapun. Opsi yang D, mengingatkan bahwa aktivitas politik hanya boleh dilakukan di luar jam kerja. Tidak juga ya teman-teman. Jadi di luar jam kerja hal ini tetap merupakan pelanggaran. Jadi tetap saja ya teman-teman, kita harus netral dimanapun kita berada. Kalau kita sudah ASN, jadi di dalam lingkungan kerja, di luar juga kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita memilih calon tertentu seperti itu. Lanjut soal nomor 9. Dalam pekerjaan Anda, seorang rekan menawarkan data penting untuk mempercepat proses kerja, tetapi Anda tahu data tersebut diperoleh secara tidak sah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menggunakan data tersebut demi efisiensi pekerjaan. B. Melaporkan rekan tersebut kepada atasan. C. Menolak menggunakan data tersebut dan menyarankan cara yang sesuai prosedur. D. Memperingatkan rekan tersebut secara pribadi dan melanjutkan pekerjaan tanpa data itu. Nah, di sini ya teman-teman, jadi di sini mengukur integritas kita seperti itu. Jadi di sini kan ada yang menawarkan data penting untuk mempercepat proses kerja. Berarti lebih cepat daripada yang seharusnya ya teman-teman, seperti itu. Namun tidak sah. Jadi kalau ada penawaran seperti itu seharusnya kita tolak ya teman-teman. Simple, ini menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berintegritas. Opsi yang A salah ya teman-teman, kita menggunakan data tersebut padahal sudah pasti tidak sah seperti itu. Opsi yang B, melaporkan rekan tersebut kepada atasan, mungkin saja ini tampak benar tapi belum tentu menjadi langkah terbaik. Apalagi di tahap-tahap awal ya teman-teman. Langkah ini mungkin saja bisa merusak hubungan kerja kita seperti itu. Lalu juga opsi yang C, menolak menggunakan data tersebut dan menyarankan cara yang sesuai prosedur. Nah, ini lebih bijaksana teman-teman, simple juga. Kalau ada yang menawarkan namun tidak sah, kita tolak seperti itu ya teman-teman. Di sini kita mengedepankan prosedur seperti itu. Kita juga memiliki etika kerja dan mencegah resiko untuk bersih tegang dengan rekan kerja ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang D, memperingatkan rekan tersebut secara pribadi dan melanjutkan pekerjaan tanpa data itu. Nah, di sini meskipun memperingatkan rekan secara pribadi itu terdengar baik ya teman-teman, opsi ini tidak cukup karena tidak menyarankan solusi yang sesuai. Jadi rekan kerja mungkin saja tetap melanjutkan praktiknya yang salah seperti itu tanpa arahan yang benar. Jadi di sini yang mengandung nasihat seperti itu adalah opsi yang C. Karena di sini kita menyarankan cara yang sesuai prosedur. Soal nomor 10, Anda diberi tanggung jawab untuk memilih vendor dalam sebuah proyek. Salah satu vendor menawarkan hadiah untuk memastikan Anda memilih mereka. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima hadiah tersebut untuk mempererat hubungan kerja. B. Menolak hadiah dan memilih vendor berdasarkan penilaian objektif. C. Melaporkan vendor tersebut kepada pihak yang berwenang. D. Membiarkan orang lain membuat keputusan agar Anda tidak terlibat. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya, jadi mengukur integritas kita seperti itu. Jadi di sini kan bentuk sogokan ya teman-teman, ada yang menawarkan hadiah seperti itu, kita namun harus memilih mereka. Jadi menerima hadiah pasti salah, tidak perlu dibahas. Nah, simple saja, kita tinggal tolak hadiah tersebut dan kita pilih vendor
vendor berdasarkan penilaian yang objektif. Ini sudah bijaksana ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu melaporkan vendor tersebut kepada pihak yang berwenang, belum perlu ya teman-teman. Opsi yang D, membiarkan orang lain membuat keputusan, juga tidak ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki keputusan sendiri. Jadi opsi yang B di sini lebih bijaksana. Nah, ini adalah triknya juga ya teman-teman. Tandanya soal manajerial itu terlihat menilai integritas kita dalam bekerja. Pilih jawaban yang ada kata menolaknya ya teman-teman, seperti itu. Itu adalah triknya. Nah, kita lanjut soal nomor 11, atasan Anda meminta Anda untuk mengubah laporan agar sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun data asli menunjukkan hal yang berbeda, bagaimana Anda merespon? A, mengikuti perintah atasan demi menjaga hubungan baik. B, menolak dan menjelaskan bahwa Anda tidak bisa mengubah data karena bertentangan dengan etika kerja. C, mengubah laporan tetapi tetap menyimpan salinan asli sebagai bukti. D, melaporkan atasan tersebut ke pihak berwenang. Nah, di sini sama ya teman-teman. Ini semuanya adalah soal integritas seperti itu. Jadi opsi yang A salah, opsi yang C salah, opsi yang D salah. Di sini yang terbaik adalah opsi yang B. Soal nomor 12, Anda mengetahui bahwa seorang teman dekat Anda sedang berkompetisi dalam seleksi internal yang Anda ikuti. Tugas Anda adalah menjadi bagian dari tim penilai. Apa yang akan Anda lakukan? A, memutuskan untuk memberikan nilai lebih kepada teman Anda agar tidak mengecewakannya. B, mengundurkan diri dari tim penilai untuk menghindari konflik kepentingan. C, menilai teman Anda secara adil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. D, memberitahu teman Anda untuk mengundurkan diri agar tidak ada konflik. Nah, di sini jelas sekali teman-teman. Kalau soal integritas insya Allah mudah untuk ditemukan mana opsi yang terbaik ya teman-teman. Di sini kan pasti opsi A salah, lalu juga opsi B kurang tepat. Di sini yang paling tepat adalah opsi C ya teman-teman. Jadi mudah sekali kalau misalnya soal manajerial yang integritas. Soal nomor 13, di lingkungan sekolah Anda terdapat banyak siswa dari berbagai suku dan agama. Ketika memasuki masa kampanye pemilu, Anda mendengar ada siswa yang mulai memperdebatkan isu agama dan identitas etnis tertentu. Apa yang harus Anda lakukan? A, mengabaikan perdebatan karena itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. B, menghukum siswa yang memulai perdebatan untuk memberi efek jera. C, mengadakan diskusi kelas tentang pentingnya menghargai perbedaan dan memahami nilai demokrasi. D, membuat peraturan yang melarang diskusi tentang politik di sekolah. Nah, di sini mirip dengan soal sebelumnya teman-teman. Jadi pasti tidak mengabaikan, kata kerjanya negatif, langsung dieliminasi. Menghukum, jadi ingat pemberian reward dan punishment itu belum tentu efektif dan efisien. Belum tentu itu bisa menjadi solusi terhadap suatu permasalahan ya teman-teman. Lalu diskusi itu bagus sekali. Jadi pasti betul yang ada kata diskusinya karena bermanfaat sekali diskusi ya teman-teman. Lalu di sini kita malah melarang diskusi. Jadi yang terbaik adalah opsi yang C. Nah, ini dia adalah urut-urutannya. Silakan teman-teman mentotal karena soal nomor 13 ini adalah soal terakhir dalam video kali ini. Berapa poin sih yang didapat? Nah, di sini aku mau mereview ulang soal nomor 6 dan juga soal nomor 8 ya teman-teman. Aku langsung ke KJ-nya aja. Nah, mengapa soal nomor 6 ini yang paling bagus adalah mengingatkan rekan kerja terlebih dahulu, sedangkan soal nomor 8 ini bukan kita mengingatkan rekan kerja atau juga menasehati, namun langsung melaporkan ke atasan. Jadi bedanya di sini teman-teman. Nah, di sini kan medianya adalah WhatsApp kantor ya teman-teman. Jadi kalau di grup WA itu kemungkinan besar juga ada pimpinannya di situ ya teman-teman. Jadi pasti pimpinan sudah tahu kalau misalnya ini terjadi di dunia nyata, kita pastikan akan menjapri orang yang bersangkutan, rekan kerja kita ya teman-teman. Jadi mengingatkan bahwa informasi yang disebarkan itu belum diverifikasi, jadi berbahaya loh seperti itu. Jadi pasti teman kita akan kemungkinan besar mendengarkan nasihat kita dan mungkin akan menarik kata-katanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini mengapa opsi A lebih bagus daripada opsi yang C seperti itu. Lalu di sini kan posisinya adalah menyebarkan informasi. Nah, bedanya dengan soal di nomor 8, di sini kan sudah mengajak orang lain secara terbuka untuk mendukung calon tertentu, bahkan di jam kerja. Apalagi di sini sudah diperjelas kita adalah seorang ASN yang seharusnya netral ya teman-teman, seperti itu. Nah, opsi yang A di sini menegur ya teman-teman. Jadi menegurnya dan
ia harus menghentikan aktivitas tersebut. Nah, untuk menghindari konflik dengan rekan kerja ya teman-teman, kemungkinan ia akan marah dengan teguran tersebut. Karena di sini sebenarnya lebih baik menggunakan kata menasehati atau mengingatkan ya teman-teman. Lebih baik kita laporkan kepada atasan karena tindakan itu melanggar aturan netralitas ASN. Nah, kuncinya di sini. Jadi disebutkan bahwa itu tidak netral ya teman-teman, seperti itu. Itu sudah melanggar aturan. Nah, mengapa di sini opsi yang B lebih baik daripada opsi yang A seperti itu? Juga kasusnya berbeda kalau tadi hanya penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Kalau di sini kan sudah jelas-jelas memilih calon tertentu dan secara terbuka seperti itu, bahkan di jam kerja. Nah, untuk tryout ya teman-teman, tryout gratis seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa diakses melalui Instagram pribadi aku ya teman-teman. Jadi di situ ada link di bio Instagram, bisa diklik di situ dan akan langsung diarahkan kepada menu-menu tryout gratis seperti itu. Silakan teman-teman bisa langsung mengaksesnya dari situ. Bagi teman-teman yang ada di YouTube bisa langsung cek di setiap deskripsi video yang aku upload. Terkadang aku meletakkannya di situ ya teman-teman. Nah, terakhir ada kuis. Jadi kuisnya adalah Anda secara tidak sengaja membuat kesalahan dalam laporan penting yang akan diserahkan kepada pimpinan. Apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan kesalahan tersebut karena kemungkinan kecil akan diketahui. B. Segera melaporkan kesalahan kepada atasan dan menawarkan solusi perbaikan. C. Memperbaiki laporan secara diam-diam sebelum diserahkan. D. Menyalahkan orang lain atas kesalahan tersebut untuk melindungi diri. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Dan jangan lupa juga dicek link deskripsi video ini ya teman-teman. Di deskripsi ada link untuk mengerjakan tryout Mansowa. Jadi tryout gratis seperti itu, ada 60 soal. Silakan teman-teman mencoba menjawab. Di situ ada passing grade-nya ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mencapai passing grade seperti itu. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.